Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi manakum bil-laili wan nahar. Ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkara naum atau tidur. Artinya apa? Ada kaitannya dengan mimpi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa mengatur mimpinya? Ya tentu tidak bisa. Karena pada saat tidur, maka kemampuan manusia itu untuk berpikir dan sebagainya itu kan berhenti ya. Tentu ada faktor-faktor pengaruh eksternal di luar dari tubuh manusia. Makanya hadis Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ru'ya salah, mimpi itu ada 3. Hadisun nafs, bisikan hati atau bunga tidur, wa takhwifus syaitan, rasa takut atau rasa was-was dari setan, wa busyra minallah, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uzma ya mengatakan mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan atau pertimbangan. Ya, saya kira saya kurang sependapat. Kenapa? Karena mimpi ini itu banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ar-ru'yal hasanah minar rajul salih juz'un min sittati wa arba'ina juz' minan nubuwah, rawahu Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik daripada orang-orang soleh itu satu bagian daripada 46 bagian dari kenabian. Riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini jelas Nabi mengatakan mimpi orang soleh ya, bukan mimpi Nabi. Mimpinya orang soleh itu satu dari 46 bagian dari kenabian. Artinya apa? Bisa menjadi patokan, bisa menjadi pertimbangan. Bukan hanya orang soleh. Allah jelaskan jelas di dalam Al-Quran itu. Coba kita buka surat Yusuf itu. Bagaimana mimpi daripada teman sepenjaranya Nabi Yusuf, Allah ceritakan dan menjadi patokan juga bagi Nabi Yusuf. Bukan hanya itu, mimpinya rajanya mereka ini kan orang kafir ini, itu pun menjadi pertimbangan bagi Nabi Yusuf ya. Yang masalah sapi itu kan kita bisa tahu jelas kenapa, karena memang manusia itu tidak bisa mengatur mimpinya. Jadi kalau Uzma mengatakan wah mimpi ini tidak bisa jadi patokan, saya kira kami kurang sependapat lah begitu. Dan hal ini dibenarkan oleh ulama, Habib Noval, kemudian Gus Baha juga mengatakan seperti itu. Orang mimpinya orang kafir saja menjadi pelajaran bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu orang kafir, bagaimana dengan mimpinya orang soleh kan gitu. Nah ini jadi kenapa hari ini banyak yang salah paham dengan Said Muhammad Qasim? Karena pertama, belum mempelajari secara mendetail tentang mimpi-mimpi beliau, lalu mengambil suatu keputusan, pendapat, ya. Semestinya mempelajari dulu lah secara mendalam dan sebagainya, baru Anda mengambil satu keputusan. Ya. Yaitu Imam Ghazali rahmatullah alaih ini perlu bertahun-tahun menyatakan ini salah, ini benar. Ada satu aliran ini ya, saya tidak bisa sebutnya namanya. Beliau diminta pendapat, bagaimana pendapat Imam ini tentang aliran ini. Beliau mengatakan saya tidak mengatakan apa-apa, tapi beliau langsung mempelajari, langsung di dalamnya terlibat,
Nah, sehingga beliau baru mengatakan setelah bertahun atau setahun atau 2 tahun baru mengatakan ini aliran yang tidak benar. Seperti itu. Semestinya ulama-ulama yang ada sekarang itu harus mengambil patokan seperti Ibnu Ghazali rahmatullah alaihi ini. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara mengambil keputusannya. Padahal Imam Ghazali ahlul kitab, gurunya Imam Bukhari Muslim. Nah, bagaimana dengan derajat ulama yang ada sekarang lalu mengambil satu keputusan dengan cepat? Dan memang Said Muhammad Qasim tidak pernah menyatakan dirinya adalah Imam Mahdi. Tidak pernah menyatakan satu kali pun, coba cek di video manapun, tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengatakan beliau adalah calon ya, karena di dalam mimpi beliau itu memang arahnya itu seperti itu, arahnya menuju ke sana, tapi beliau sendiri tidak menyatakan seperti itu. Oleh karena itulah saya katakan tadi, mari pelajari dulu secara mendetail mimpi-mimpi beliau sebelum Anda membuat satu pernyataan, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang mulia, mengenai mimpi beliau ini memang banyak ya, tentang mensyarah sebenarnya. Jadi tidak bertentangan. Cuman kemampuan kita untuk menganalisa hadis tentang akhir zaman ini kan terbatas. Nah, hadirnya al-mubasyirat ini sebagai petunjuk, ya. Jadi begini, Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah satu rambu-rambu ya. Nah, setelah kita melihat rambu-rambu, maka kita ikuti rambu-rambu itu. Nah, di dalam mengikuti rambu-rambu itulah pentingnya ada yang mengarahkan. Yang mengarahkan itu bukan dari pendapat manusia, tapi harus dari berita dari langit, petunjuk dari langit. Nah, sekarang petunjuk dari langit yang berupa wahyu kan sudah terputus. Sudah jelas kok hadisnya, tidak lagi tersisa wahyu kenabian illal mubasyirat, kecuali kabar gembira. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Ru'ya soleh, yaitu mimpi yang benar, kan gitu. Yang saya nyatakan seperti tadi itu, mimpi busra minallah, kabar gembira dari Allah, namanya al-mubasyirat, itu yang dialami oleh Syekh Muhammad Qasim. Jadi jangan kita hanya terpaku kepada rambu-rambu. Misalnya begini, di pinggir jalan nih ada rambu-rambu besar, 100 meter lagi Anda menuju ke pasar. Nah, orang yang ingin tujuannya ke pasar, setelah melihat rambu-rambu, apakah dia hanya berdiam di rambu-rambu? Ya tidak akan sampai-sampai dong. Dia harus mengikuti rambu-rambu itu, jalan 100 meter, sampailah dia di pasar. Maksudnya berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ikutilah rambu-rambu petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengikuti itu, kalian tidak akan tersesat. Nah, kita mempertimbangkan, kita berpatokan juga kepada al-mubasyirat ini, itu sama saja dengan kita mengikuti rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah, kecuali tidak ada petunjuknya tentang mimpi mubasyirat. Kemudian kita menjadikan mubasyirat sebagai patokan atau pertimbangan. Ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya kira ini hanya suatu pemikiran yang sederhana sebenarnya kalau mau dibuka pikiran kita ini. Tapi kalau kita taklid buta atau kita kaku, tidak akan bisa memahami hal seperti ini gitu. Dan juga sebenarnya banyak syariat-syariat Islam itu yang berasal daripada mimpi ya. Ya, contohnya masalah azan. Nah, itu kan kita tahu semua. Ya, ditetapkannya azan itu berasal dari apa? Daripada mimpi Sayyidina Bilal Rabbah radhiyallahu an, ya, yang ketika itu ditanya oleh Rasulullah, ya kan, bermusyawarah para sahabat. Nah, kemudian Bilal pun menyatakan mimpinya dan Rasulullah pun menerima mimpi beliau dan dijadikanlah azan itu sebagai untuk pemanggil kita melaksanakan sholat. Ini artinya apa? Mimpi ini sangat fundamental di dalam ajaran agama kita. Saya tidak akan membuat video yang panjang-panjang karena keterbatasan daripada ini.
Pertama kemampuan, kemudian waktu dan sebagainya supaya mudah saja dipahami. Jadi begini saudara, ada satu mimpi yang sangat saya kira jarang diungkapkan ya, tentang akan kehadiran Dajjal, yang mana di dalam Al-Mubasyirat Sayyid Muhammad Qasim itu jelas ya, Allah memperjelas namanya siapa, kemudian bagaimana karakter awalnya, kemudian bagaimana karakter akhirnya, kemudian apa yang dia perlakukan, itu jelas di dalam Al-Mubasyirat itu. Makanya saya katakan kepada ulama siapapun, khususnya Uzma, tolong Anda pelajari mendetail dulu. Ya, saya yakin Anda belum pelajari ini, belum. Anda hanya melihat zahirnya saja. Gimana Anda akan menerangkan bagaimana durian kalau Anda belum mencicipi durian, ya kan? Wah, kalau dari sepintas dari luar kan, wah durian itu mengerikan, berduri, menyakitkan. Oh, sepertinya tidak enak, sepertinya. Tetapi setelah Anda memakan, merasakan, Anda baru bisa akan menerangkan hakikat durian itu seperti apa. Kan seperti itu juga Al-Mubasyirat ini. Jadi kita sepakat dulu ya. Al-Mubasyirat kita sepakat bisa menjadi patokan. Ya. Kenapa? Karena ada hadisnya, ada dalilnya. Dan diterangkan jelas dalam Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu bukan hanya mimpinya orang beriman loh. Mimpinya raja kafir saja menjadi pertimbangan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu. Dan memang sejarahnya kan terjadi itu. Akan datang paceklik berapa tahun, kemudian buatlah gudang makanan seperti ini, dan memang terbukti. Itu dari mana asalnya? Dari mimpi orang kafir itu. Iya. Nah saudara-saudaraku yang mulia, ini penting deh, saya coba mengajak berpikir secara logis ya. Kenapa diterangkan dalam hadis itu 70.000 ulama yang akan menjadi pengikut Dajjal? Kenapa? Bukan dikatakan orang umum atau orang awam yang akan menjadi pengikut Dajjal, tapi 70.000 ulama. Ada apa ini? Ini rahasia nih. Ya, yang pertama, keberadaan fungsi agama di zaman akhir zaman ini itu sudah bergeser. Saya belak-belakan aja ngomongnya nih. Kenapa bergeser? Ya, saya sependapat dengan Mayor Saleh ketika kami berjumpa di kediaman beliau. Sudah bergeser, agama sekarang dijadikan sebagai lahan untuk mencari materi atau dunia. Ya. Dan memang terbukti. Jadi ulama di dunia ini ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya. Gus Tuba dengan jelas ya, di dalam majelis beliau mengatakan, jika ada ustadz atau ulama kemudian dia mematok tarif, dia diundang nih misalnya, patok tarif, saya tidak akan datang ke Tenggarong kalau tidak dibayar 100 juta. Ini bukan ulama akhirat, ini menyalahi etika ulama akhirat, ini ulama dunia. Karena apa? Karena menjadikan agama, syiar agama sebagai lahan mencari materi. Nah, ini bahaya nih. Ini sudah ciri-cirinya, ya. Tetapi ulama akhirat itu tidak menjadikan hal itu menjadi permasalahan pertimbangan dia dalam bersyiar, bahkan sangat berhati-hati sekali. Coba sekarang lihat perbedaan ulama sekarang dan ulama terdahulu, jauh, sangat jauh sekali, walaupun tidak semuanya ya, gitu. Ya, itu Imam Hanafi rahmatullah alaih, sambil beliau taklim, sambil beliau dakwah, beliau juga jualan kain, jualan di pasar, tidak memanfaatkan pengajaran beliau, ilmu beliau untuk mencari dunia. Banyak ulama-ulama terdahulu itu seperti itu, ya. Kalau Mayor Saleh mengatakan, jika tugas Anda berdakwah, berdakwahlah. Kalau perlu Anda para ulama harus memberikan nafkah kepada umat, bukan sebaliknya. Umat yang memberikan nafkah kepada Anda. Kalau perlu Anda itu mencangkul, kalau perlu Anda menjualan. Jangan gengsi, sorban besar, baju jubah panjang, tapi gengsi untuk berjalan di pasar.
ini salah ini. Itu beliau katakan seperti itu ya, jelas. Nah, itu. Kita kembali kepada mimpi mau kasih tentang Dajjal. Dajjal akan muncul awalnya berkamuflase menjadi seorang ulama besar, mempunyai sifat sosial yang tinggi, mempunyai nama sebagai nama orang muslim. Untuk apa? Untuk menipu dan mempunyai karomah yang luar biasa ya. Apapun yang dia inginkan bisa terwujud. Nah, ini bukan karomah sebenarnya, istidrat, cobaan ya. Dia minta hujan turun hujan, dia minta tumbuhan keluar dari bumi, gersang tanah itu berubah ya menjadi subur, makmur. Semua yang diinginkan manusia dia berikan gitu. Tapi ini istidrat, cobaan. Di sinilah ya, banyaknya orang-orang yang tertipu dengan penampilan, dengan zohirnya, ya, kemudian misinya, banyak yang tertipu, terutama para ulama-ulama. Tertipu kenapa? Karena pandangannya kepada pandangan zohirnya, ya kan? Sekarang saja tidak dibayar aja tidak mau berdakwah, jujur saja kita coba berdakwah sana di Gunung Papua sana atau di pedalaman Kalimantan yang memang tidak dibayar ataupun tidak harus berkorban harta dan diri, tidak ada yang mau. Kenapa? Karena tidak menghasilkan finansial itu, kecuali dai-dai Allah yang betul-betul tulus ikhlas akan berdakwah ke sana. Dan ada juga beberapa dai yang ke sana itu. Saya katakan tidak semua ya itu, tapi mayoritas. Nah, seperti itu. Jadi inilah tipuan Dajjal ya. Jadi bukan langsung dia berwujud Dajjal. Secara logika kalau dia langsung berwujud Dajjal, aslinya jangankan 70.000 ulama, satu ulama pun tidak ada yang mau. Ya kan logika berpikirnya kan seperti itu. Tidak ada yang mau. Maka dia berkamuflase menjadikan agama ini sebagai topeng saja, sebagai tipuan. Nah, yang nanti di dalam mimpi tersebut akan menjadi wujud aslinya. Endingnya itu dia akan menjadi wujud aslinya yang akan banyak membunuh daripada manusia-manusia, terutama orang-orang beriman. Nah, ini pelajari dulu ya. Saya menerangkan secara ringkas saja ini supaya ya sama-sama kita pelajari kan gitu. Gitu. Nah, disinilah pentingnya, disinilah fungsinya al-mubasyirat ini sebagai bahan patokan, sebagai bahan dan kita sekali lagi tidak bertentangan dengan Quran hadis, bahkan mengikuti rambu-rambu. Nah, kalau kita hanya berdiri di depan rambu-rambu kapan sampainya, kan seperti itu. Hadis mengatakan misalnya ada busra minallah, kabar gembira dari Allah, ya ikuti, ya pelajari dong, dan gitu. Ya insya Allah lain kali kita lanjutkan tentang pembahasan mimpi Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kalau ada benarnya datang dari Allah, salah hilap dari kebodohan saya, karena kita semua masih belajar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.